Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Selular bersama saya Ijay, dan kali ini kita bakalan ngeliat perbedaan di antara Realme 10 Pro Plus dan juga Realme 9 Pro Plus yang di kanan ini. Yang kira-kira dari kedua HP ini bakal kayak gimana? Yang Realme 10 Pro Plus ini bakalan ada upgrade atau mungkin dia bakal downgrade? Menurut kalian kayak gimana? Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Oke, yang pertama kalau misalkan bahas dari segi harga, di sini Realme 10 Pro Plus atau kita bisa bilang R10 Pro Plus ini dia harganya masih belum keluar ya, karena launchingnya sendiri juga masih di 10 Januari, nanti masih minggu depan lah dari HP R10 Pro Plus ini. Dibandingkan 9 Pro Plus ini dia udah harganya ya di 5 jutaan, 5.499 di varian 8/256. Tapi di R10 Pro Plus yang saya pegang ini dia di varian 12/256 yang varian tertingginya nih tentunya, jadi harganya mungkin bakal lebih mahal. Buat kalian yang kira-kira bisa nebak HP R10 Pro Plus ini bakal berapa sih? Kalau prediksi saya setelah melihat dari variannya ini mungkin dimasuk di 7 jutaan ya. Cuma lebih pastinya masih belum tahu, tungguin aja di tanggal 10 nanti. Oke, jadi langsung aja kita bakal masuk di bagian desainnya. Yang kalau dilihat dari segi desainnya ini berbeda banget ya. Yang dimana kalau misalkan di Realme 10 Pro Plus ini dia pakai mengusung desain yang namanya Hyperspace. Warnanya Hyperspace sih, bukan desainnya. Tapi yang desainnya sendiri di sini dia bentuknya curve ya, curve desain yang dimana kalau dipegang ini enak banget sih. Balik lagi, yang saya patenkan adalah yang dipegang enak banget. Ya Realme 9 Pro Plusnya juga ini kurang lebih sama, cuma nggak lebih compact kayak di R10 Pro Plus ya. Dan kalau dilihat dari body keduanya ini sama-sama ninggalin sidik jari, tapi yang jelas udah sama-sama anti gores nih dari kedua HP ini dari segi bodinya. Dan kalau misalkan dilihat dari segi desain kameranya, di sini kedua HP ini benar-benar berbeda ya. Yang dimana kalau misalkan 10 Pro Plus ini dia bentuknya kelihatan ada dual, walaupun dia dapatnya di 3. Sementara di 9 Pro Plus ini dia dapatnya di triple kamera, langsung ditunjukin 3 gitu. Yang kurang lebih ini 10 Pro Plus ini mirip-mirip sama 10 yang biasa ya. Ya walaupun di sini bagian bodinya benar-benar terlihat berbeda, karena yang R10 ini dia nyebutnya curve design ya. Dan kalau misalkan dilihat dari perintilannya di sini dari kedua HP ini nggak yang terlalu berbeda ya. Ya kalau misalkan dilihat dari fingerprintnya ini semuanya dua-duanya di dalam ya. Dan kalau dilihat dari desainnya ya ini bedanya di bagian warna dan juga coraknya. Kalau misalkan Realme 10 Pro Plus ini dia fokusnya di bagian kamera atas nih, bagian kamera atasnya. Jadi semuanya ada garis-garisnya kayak gini kalau misalkan kalian lihat. Beda sama R9 Pro Plus yang bentuknya saya ingatnya di C33 ya, atau iya di C33, mirip kurang lebih kayak gitu dari segi desainnya ya. Walaupun dari warnanya berbeda nih. Kira-kira kalian suka yang mana? Kalau dilihat dari bodinya coba deh komen di bawah. Dan kalau dilihat dari beratnya ini, ya kalau misalkan dibayang-bayang di sini 9 Pro Plus lebih berat dibandingkan 10 Pro Plus. Karena dari 10 Pro Plus sendiri beratnya didapat di 175 gram, sementara di 9 Pro Plus dia dapat di 182 gram. Dari mana dari segi dimensinya di sini kelihatan berbeda ya. Karena dapatnya dari 10 Pro Plus ini dia dapat di 7,8 mm, sementara di 9 Pro Plus ini dia dapat di 8 mm. Jadi ya terlihat lebih tebal. Tapi di sini kalau misalkan dilihat dari tinggi, di sini 10 Pro Plus lebih tinggi ya dibandingkan 9 Pro Plus. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat di bagian layarnya ya, buat kedua HP ini sama-sama udah punch hole. Tapi di sini yang paling berbeda lah di bagian desainnya. Ya kalau dilihat di 10 Pro Plus dia kelihatan kayak bezel-less ya. Jadi kayak nggak ada bezel ya, walaupun di sini kelihatan tipis banget nih. Beda sama di 9 Pro Plus yang dimana dia dari dagunya tebel banget. Tapi di sini dari 10 Pro Plus dia kelihatan kayak bezel-less banget. Mungkin ini udah maksudnya bezel-less, nggak ada bezelnya. Ya ada sih sedikit-sedikit baru membedain sama bodinya aja. Jadi ya dari segi bodinya, dari layarnya ya lebih tepatnya, di sini 10 Pro Plus ini upgrade-nya di bagian ya layarnya ini mirip sama V25 Pro kalau saya nggak salah, dan juga satunya produk Samsung S22 kalau kata orang ya. Ya kurang lebih begitu dari segi desain layarnya. Tapi yang jelas dari perbedaan inch-nya ini udah kelihatan berbeda banget ya. Dimana 10 Pro Plus ini dia dapat di 6,7 inch AMOLED dan juga dapat di 120 Hz. Dan ini udah Full HD Plus juga ya dari 10 Pro Plus ini. Berbeda dengan 9 Pro Plus yang dimana dia dapat di 6,4 inch Super AMOLED, tapi sayangnya di sini dari refresh rate-nya sendiri dapat di 90 Hz.
Jadi perbedaannya dari layar yang dimana kalau 10 Pro Plus dia AMOLED tapi 120 Hz, sementara di Realme 9 Pro ini dia dapat di Super AMOLED tapi 90 Hz. Dari segi lebar layar juga di sini lebih lebar di 10 Pro Plus ya dibandingkan 9 Pro Plus. Jadi kalau dibilang upgrade atau downgrade saya juga masih nggak bisa nentuin nih dari kedua HP ini. Ya yang jelas punya pasarnya masing-masing dari setiap HP ya. Dan kalau dilihat dari segi desain layarnya, kalian lebih suka yang mana? Coba deh komen di bawah. Dan sekarang kita bakal masuk di tentang pengaturan, jadi tentang ponselnya bakal kayak gimana. Dan kalau misalkan dilihat dari tentang perangkatnya, di sini udah kelihatan banget ya UI dari 4.0 dan juga UI versi terbaru yang 3.0. Kurang lebih UI-nya kayak gini, yang dimana di sini lebih enak dilihat dari 10 Pro Plus ya dari segi UI. Saya juga emang lihatnya emang seger gitu ngelihatnya. Dan kalau misalkan dilihat dari UI tampilan awalnya di sini benar-benar berbeda banget ya dari kedua HP ini. Bukan tampilan awal sih, tampilannya kalau misalkan nge-slide ke bawah di bagian pengaturannya ini, dua-duanya benar-benar terlihat berbedanya, walaupun ya beda di tata letaknya aja. Ya kurang lebih perbedaannya kayak gini nih dari UI-nya sendiri, dan juga versi Android-nya ini udah berbeda ya. Di mana di 10 Pro Plus ini dia di versi Android 13, sementara di 9 Pro Plus ini dia masih di versi Android di 12. Nggak tahu nih bakal ada upgrade atau enggak, tapi versi UI Realme ya di sini berbeda banget. Dan kalau dilihat dari nama prosesornya dari kedua HP ini sama-sama aja, karena sama-sama pakai MediaTek Dimensity 920 5G. Ya, sayangnya masih pakai MediaTek Dimensity 920 5G. Dan sekarang kita bakal beralih di bagian kameranya. Yang kamera sendiri dari 10 Pro Plus ini dia dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 108 megapiksel wide dan juga 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro. Dan juga buat videonya dia bisa dapat di 4K 30 fps. Dan kamera selfie-nya sendiri ini dapat di 16 megapiksel. Ya emang biasa nih dari Realme ini emang hobi banget dari 16 megapiksel selfie kameranya. Dan resolusi videonya di 1080 pixel 30 fps aja. Sementara di Realme 9 Pro Plus dia dapat di triple kamera. Tapi sayangnya kamera utamanya dapat di 50 megapiksel dan juga ini udah ada OIS-nya juga ya, bawaan dari lensanya nih. Dan juga dapat di 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro. Sama-sama aja bedanya di kamera utamanya. Dan videonya juga sama dapat di 4K dan juga 30 fps. Kamera selfie-nya juga sama, 16 megapiksel dan juga 1080 pixel 30 fps aja. Jadi perbedaannya nggak yang terlalu signifikan, cuma berbeda di bagian kamera utamanya. Dan yang kalau kalian lihat hasilnya, coba deh kalian lihat sendiri. Menurut kalian hasilnya kayak gimana? Kalau misalkan dilihat dari hasilnya sih di sini dari kontras dan juga pewarnaan terlihat berbeda banget ya. Tapi kalau dari segi detail di sini dari 10 Pro Plus bakal lebih terasa karena ya 108 megapiksel jadi udah lebih enak banget dibuat detailnya. Jadi tapi berbedanya di bagian pencahayaan dan juga pewarnaannya aja ya. Yang kalau misalkan dilihat kalian lebih suka yang mana? Ya mungkin saya lebih suka di 10 Pro Plus. Tapi kadang juga ada beberapa foto yang dimana saya lebih suka di 9 Pro Plus. Ya tinggal keduanya tergantung di kalian aja deh. Kalian suka yang mana? Tergantung. Coba di komen di bawah. Tapi yang jelas dari upgrade-nya dia di bagian kameranya dapat di 108 megapiksel nih dari 10 Pro Plus ini. Oh ya, dari 10 Pro Plus ini kelebihan lainnya adalah dia bisa yang namanya pada fitur yang namanya ultra stabil dari kamera Realme 10 Pro Plus ini. Tapi sayangnya dia cuma bisa di 1080 60 fps aja ya. Berbeda dengan Realme 9 Pro Plus yang dimana dia udah ada OIS-nya, tapi di sini dari segi ultra stabilnya menurut kalian gimana kalau dilihat di videonya? Karena ketika saya ngambil video, menurut saya buat kedua HP ini sama-sama udah cukup stabil ya. Jadi saya agak bingung nih dari hasilnya. Menurut kalian lebih suka yang mana? Coba di komen di bawah. Ya sekarang kita masuk di bagian baterainya, bagian terakhir nih, yang dimana dari baterainya berbeda nih. Yang dimana 10 Pro Plus ini dia dapat di 5000 mAh dengan fast charge-nya dapat di 67 watt. Tapi di sini buat 9 Pro Plus ini dia dapat di 4500 mAh dengan fast charge-nya yang di 60 watt. Jadi dari segi baterai bakal lebih tahan lama di Realme 10 Pro Plus dan juga charge-nya lebih cepat ya dibandingkan 9 Pro Plus, yaitu di 67 watt. Nah menurut kalian gimana nih? Dari Realme 10 Pro Plus ini upgrade atau downgrade? Coba deh komen di bawah. Kesimpulannya dari kedua HP ini emang menurut saya ya berbeda pasarnya. Ya walaupun chipsetnya sama, tapi di sini dari segi layar dan juga dari kameranya bener-bener berbeda menurut saya pribadi.
Ya di sini ada sedikit lumayan upgrade lah dari Realme 10 Pro Plus. Yang sangat disayangkan adalah mungkin di bagian chipsetnya aja ya, karena nggak sesuai sama yang di luar. Yang dimana kalau misalkan lihat di GSM Arena dia ada MediaTek Dimensity 1080 kalau saya nggak salah. Nanti bakal dicek juga. Ya mungkin segitu aja dari video perbedaan kedua HP ini. Gimana menurut kalian buat HP 10 Pro Plus ini, dia downgrade atau bakal upgrade juga dari 9 Pro Plus ini? Coba di komen di bawah. Jadi mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih dan dadah.